Udah nge-record ya? Oke. Selamat malam semuanya. Maaf kalau di sini rada gelap. Jadi hari ini saya akan ngebahas sedikit tentang hakikat manusia. Sebelumnya, kenalkan nama saya Rengga Nugroho, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Oke, akan saya langsung aja ya. Nah, sebelum ngejelajah lebih jauh tentang hakikat manusia, sebaiknya kan kita harus tahu apa itu hakikat manusia. Kalau secara garis besarnya sih, hakikat manusia itu adalah sifat atau karakteristik yang membedakan antara manusia dengan hewan. Nah, kok bisa membedakan dari hakikat manusia? Ya karena karena manusia itu memiliki akal, sedangkan hewan itu tidak. Secara garis besar sih seperti itu. Lalu kenapa kok kita ini harus mempelajari tentang hakikat manusia? Ya karena ini ranahnya pendidikan ya. Jadi ya pendidikan itu sasarannya itu tuh manusia. Yang kedua, kita nanti akan membuat sebuah atau beberapa peta karakteristik tentang manusia yang akan membantu kita dalam membuat penyusunan strategi interaksi edukatif. Mungkin sedikit belibet, cuman ya emang itu yang saya bisa. Nah, untuk hakikatnya itu apa aja? Nggak banyak-banyak aja, cuman 4. Yang pertama itu individu, sosial, susila, dan yang terakhir itu religi. Cuman 4, jangan banyak-banyak. Yang pertama itu saya akan bahas tentang individu, hakikat individu manusia. Nah, hakikat individu ini berada di dimensi keindividuan. Kenapa? Ya memang karena itu manusia adalah seorang pribadi yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, dalam pribadi manusia itu kan ada 2 komponen penting. Yang pertama itu individualitas, yang berarti itu manusia itu berdiri sendiri, otonom, atau mengatur dirinya sendiri. Dan yang pasti itu unik. Setiap manusia itu tidak akan pernah sama. Meskipun secara fisik sama, tetapi dalam sifat, setiap manusia itu memiliki hal yang unik di dalam dirinya sendiri. Yang kedua itu adalah personality, atau keseluruhan sifat dari seseorang dan serta perkembangan dari manusia tersebut. Ya contohnya seperti introvert atau extrovert, ambivert, dan yang lainnya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang ngerti. Oke. Untuk yang kedua itu hakikat sosial manusia. Nah, hakikat ini berada di dalam dimensi kesosialan. Nah, kenapa kok manusia itu disebut atau memiliki hakikat sosial? Karena memang sudah sewajarnya kita sebagai manusia itu bergantung pada makhluk atau orang lain. Ya seperti dalam interaksi sosial atau kita beli-beli barang. Kan ada yang namanya itu pembeli dan penjual. Itu kan 2 manusia saling berinteraksi. Yaitu disebut hakikat sosial, atau setiap manusia membutuhkan manusia lain. Nah, bagaimana itu untuk ciri perilakunya? Yang pertama itu adanya komunikasi. Ya mungkin kan kalau beli barang itu diam-diaman. Nah, yang kedua itu kan memberi dan menerima. Seorang penjual akan memberikan barangnya
yang dijual, dan seorang pembeli akan memberikan uangnya. Ya kalau bisa dibilang secara kasar sih itu barter. Nah, yang ketiga itu adalah terdapat hak kewajiban. Hak dan kewajiban sih. Ya sama seperti penjual dan membeli. Si penjual mendapatkan uang dan memberikan barangnya. Hak dan kewajiban. Sama seperti juga yang pembeli mendapatkan barang dan membayar dengan uang. Dan yang terakhir itu adalah menginginkan sifat baik dan buruk. Ya gak ada sih manusia yang suka dengan sifat buruk kecuali orang jahat. Tapi meskipun sejajarnya orang sih butuh hal yang baik. Nah yang ketiga ini nih, hakikat manusia sosial, susila. Susila ini berada di dimensi kesusilaan. Sebenarnya sih apa itu susila? Secara garis besar atau singkat, susila adalah hal yang ngatur bagaimana kita berperilaku sebagai manusia baik kepada manusia lain atau diri kita sendiri. Nah, dalam susila itu ada dua komponen yang sangat penting yang menjadi aturan dasar dalam dalam manusia berperilaku. Yang pertama itu etiket. Etiket adalah aturan kepantasan atau kesopanan yang berorientasi pada ketidaksenangan orang lain. Nah, kok bisa? Sekarang gini, kalau misal orang itu tidak suka dengan keramaian, ya sebaiknya kita di tempat tersebut tidak melakukan keramaian seperti di kafe. Kita harus berperilaku pantas dan sopan. Ya karena apa? Menghargai ketidaksenangan dari orang lain. Nah, sedangkan etika itu nilai-nilai yang membahas tentang tindakan apa saja yang bisa merugikan orang lain. Ya pokoknya itu tindakan yang mengarah pada kebaikan untuk orang lain, seperti menolong. Kalau kita membunuh pasti kan akan merugikan orang lain, atau mencuri, itu kan pasti kan merugikan orang lain. Berarti itu bisa dibilang kita memiliki etika yang buruk. Singkatnya seperti itu. Kalau untuk yang terakhir ini, hakikat religi. Ini berada di dimensi keberagaman sih. Saya kurang paham ini sebenarnya. Cuman kalau saya lihat itu ya, religi itu di kasta tertinggi dalam piramida hakikat manusia. Setelah religi itu akan ada kesusilaan, hakikat kesusilaan. Nah, yang paling dasar itu nanti individual dan kesosialan. Nah, kenapa kok bisa dimensi keberagaman atau religi ini berada di tingkat tertinggi? Ya karena sifat dari hakikat religi ini nih bertingkat secara vertikal dan berhubungan dengan rohani manusia. Nah, bisa rohani? Ya karena memang hubungan dalam religi manusia ini berhubungan dengan Tuhannya atau pencipta yang biasa didekatkan dengan agama atau kepercayaan. Nah, akibatnya semakin baik pengertian hakikat religi ini pada manusia, maka akan membentuk perilaku serta kehidupan individual maupun sosial seorang manusia. Semakin baik religinya, akan semakin baik pula susila dan kehidupan sosial maupun individualnya. Nah, sudah. Nah,
Mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya sendiri juga tidak terlalu paham sih. Jadi selamat malam atau pagi yang berada di dunia belahan lain. Saya Rengga Prakoso Nugroho dari Offering A2C atau A12 program studi S1 Teknologi Pendidikan. Jangan capek dan tetap semangat.